apa ya, kemungkinan besar juga kan orang-orang minum alkohol emang karena dia pengen uncontrol gitu kan. Iya, jadi banyak hal-hal yang ibaratnya nggak terduga gitu yang akan terjadi kalau lo nggak pinter-pinter kontrol. Jadi pesan gue, lo kalau mau nyebur sekalian. Jadi ketika lo udah di permukaan, lo tinggal ngeliatin aja orang-orang yang baru nyebur. Halo teman-teman, kembali lagi di Rencana Channel bersama gue Sagap dan gue Irfan dan narasumber Gue Nadia. Oke, di Rencana Channel kali ini kedatangan narasumber cewek lagi nih yang mempunyai cerita unik, cerita menarik banget untuk dibahas. Oke, langsung aja ya, kenalin nama dia. Perkenalan diri dulu nih. Oke. Oke, seru dah ceritanya deh. Lu tontoninnya terus nih, pantengin. Oke, jadi Oke, gue Nadia. Gue tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Duren Sawit. intonasi nada lu kayak ini, kayak apa? Presenter gitu ya? Iya. Kayak presenter gitu. Dia kan diam begitu ngomong. Duren Sawit. Duren Sawit kan luas nih. Duren Sawit di mana itu? Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama daerah Cipinang yang terkenal akan BKP-nya. Oh iya. Oke. Ya pokoknya sekitaran situ sih, untuk spesifiknya gue nggak bisa jelasin nih. Oke. Kesibukan lo saat ini apa sih? Gue untuk sekarang kerja di salah satu kantor law firm di daerah Bekasi. Oke. By the way, ini teman lama gue guys. Oh, teman lama lu Apa tadi ya. kabar? Udah lama banget nggak ketemu. Alhamdulillah baik banget. Baik. Terakhir ketemu SMP. Iya, zaman SMP. Oh, lu kenal sama dia dari zaman SMP? Dari zaman SMP Oh, kelas zaman 1 kalau nggak salah. Kelas 1 ya. Iya. Dan dia orangnya juga terkenal gitu lah. Dia kan anak tongkrongan juga nih cewek. Oh, berarti dia anak tongkrongan ya? Anak tongkrongan Iya, deh. pada zamannya ya. Circle-nya tuh luas itu dalam arti dia sering nongkrong sini sana. Pada tahu lah untuk sekitaran Jakarta Timur, Cipinang, Klender ya, pada tahu semua. Oh iya, lu kan di zaman SMP tuh udah nongkrong ya? Iya. Dan gue tahu tuh tadi dia ngomong kayak lu cukup terkenal gitu kan? Iya, memang. Cukup terkenal gitu kan? Nah, lu pengalaman apa sih tuh yang pernah lu dapetin pada saat itu? Dan sekarang kayak gimana nih, kayak ngeliat kayak zaman sekarang? Ya, dulu gue kayak gini nih. Kalau pada masa itu ya, banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang gue dapet. Pengalaman-pengalaman anak-anak yang baru puber ya kan, yang pada umumnya anak-anak segitu emang jiwanya tuh masih menggelora, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Cukup ini juga ya pengalaman di zaman itu. Berarti lu rada bandel ya, bisa dibilang ya di Dikategorikan bandel. Iya, masuk kategori bandel ya mungkin ya untuk anak-anak usia segitu, karena masih SMP ya kan. Iya, masih SMP lah gitu. Iya. yang lo lakuin waktu SMP itu apa aja sih? Apa nggak nongkrong sama gue ya, kayak lo di tongkrongan lain yang lo lakuin itu? Oke, kenakalan remaja pada umumnya sih kayak ya gue udah mulai ngerokok, terus coba minuman keras, ya alkohol atau pulang malam segala macam. Oh, itu di zaman SMP lu udah? Iya, zaman SMP. Itu terus lu ngelakuin hal kayak gitu, kayak lu ngerokok di zaman SMP, lu udah kenal alkohol di zaman SMP, lu nggak takut apa kenal itu? Kalau ya itu setakut-takutnya lo kalah sama rasa penasaran lo gitu. Oh, karena penasaran. Iya. Ya? Oh, berarti hal yang bikin kayak nyoba-nyoba alkohol itu karena penasaran. Iya, satu penasaran dan ada beberapa faktor lain biasanya yang mendukung gue buat berbuat kayak gitu. Salah satu faktor itu apa? Bisa sebutin nggak? Favorit gue nggak ada favorit sih ya, karena kan pada waktu itu kayak cuma lihat tuntutan dari tongkrongan kayak gitu loh. Jadi bukan yang sebenarnya gue emang hobi gitu, enggak juga gitu. Berarti lo termasuk pecandu itu gak sih? Candu rokok, minuman itu? Kalau untuk rokok iya, sampai Pecandu. sekarang pun iya. Cuma kalau untuk minuman, kalau dibilang pecandu nggak bisa. Karena waktu itu gue melakukan itu karena suatu tuntutan di lingkungan tongkrongan kan. Dan Iya. teman-temannya itu pada mendukung, faktor pendukung juga. Jadi kayak wah, temen gue support juga nih, nyoba juga, penasaran ya kan, kayak gitu. Terus yang lo rasain apa sih tuh ketika itu? Kan ada tuh kayak nge-fly gitu ya. Gila lah ya, kayak pasti lah ya. Pertama-tama tuh gue kayak Dari rokok dulu deh. kalau untuk rokok, pertama kali nyoba kan biasanya
batuk ya kan. Nah, Oh, iya. gimana tuh? Kalau untuk rokok itu gue nggak ada dorongan dari temen ya, maksudnya itu kayak gue penasaran aja gitu kan. Dan setelah gue rasain kayaknya asik aja gitu loh. Beda sama enjoy gitu. Iya, enjoy banget dibanding sama alkohol ya. Kalau alkohol kan dia lebih keras dan bakal apa ya, dia nimbulin banyak-banyak Apa tuh? akibat ya, entah lo jadi gimana ya. Jadi kan? yang tadinya pendiam jadi brutal karena kena Iya, alkohol kan bisa betul, kayak gitu betul. kan. Terus lu pernah mikir gitu nggak sih dampak negatif dari hal-hal yang lu lakuin gitu, dari contohnya dari alkohol lah, kan kalau rokok kan masuk negatif apa enggak sih? Kalau rokok itu, menurut lu? kalau pandangan orang kan beda-beda, Iya. 50-50. 50-50 Ada lah ya. pandangan negatif, ada enggak. Nah kalau alkohol tuh lu kayak Tapi gitu kalau pasti lu- bakal kayak ada dampak negatifnya gitu, dan kalau gitu. Pasti. Karena gini, kalau lo minum alkohol, otomatis kemungkinan besarnya itu ya lo nggak sadar gitu kan apa yang terjadi itu. Tapi kalau lo nggak tahu apa kontrol lo sampai mana ya, dan kemungkinan besar juga kan orang-orang minum alkohol emang karena dia pengen uncontrol gitu kan. Iya, jadi banyak hal-hal yang ibaratnya nggak terduga gitu yang akan terjadi kalau lo nggak pinter-pinter kontrol. Berarti lu kalau tadinya lu minum nih, lu kontrol diri lu gak sih? Harus kontrol. Secara gue perempuan, ya nggak sih? Iya. Terus untuk pulang itu lu mikirin nggak waktu balik nih, ntar orang tua Pasti. orang tua gue Iya, gimana gitu. itu persoalan nomor 1 pada waktu itu ya, karena kan itu gue masih dalam dalam pengawasan orang tua kan, umur segitu, dimana orang-orang tua tuh pasti sadar di umur segitu itu lagi rentan-rentannya gitu. Lo baru tahu hal-hal baru ya kan. Jadi diri belum kebentuk, masih labil Iya, kan, betul. masih ikut-ikut sama ikut sini. Berarti awasan orang tua lebih tajam kali ya? Iya, lebih. Iya. Beberapa ada yang lebih tajam, tapi beberapa juga ada orang tua yang nggak tahu sampai situ loh, yang kurang edukasi soal hal-hal kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak tahu kalau anaknya tuh kayak gitu kan. benar. Nah, berarti kan di suatu tongkrongan kan nggak mungkin kan kayak lu minum malam atau siang atau gimana tuh? Kalau gue Rata-rata ke tongkrongan malam tuh sih, malam kan? malam ya. Kalau karena gini, kalau untuk anak-anak umur SMP ya kan, siang nongkrong itu kan jadi pantauan banget sih Betul, pasti kan. Ya, apalagi- Lain hal kalau lo udah gede gitu, Iya benar-benar. jadi lebih di malam. Iya, kalau anak SMP kan, bocil ngapain di sini? Biasanya kan orang security gitu kan. Kalau udah gede gitu nggak bakal tegur, nggak berani juga negur, yang ada malah berantem di situ kan. Nah itu lu pertama kali nyoba langsung alkohol, pure alkohol. Iya, alkohol. Iya, itu lu kayak gimana sih, kayak ngerasa nih apa nih, keras banget, panas atau apa gitu? Lu ngerasa Kalau kayak apa nih, minuman apa nih? enggak, untuk gue tanya minuman itu apa enggak, karena gue udah tahu itu alkohol dan untuk rasanya gue terima gitu, kayak ternyata kayak gini rasanya, karena kan sebelumnya gue belum pernah kan. Dan lu penasaran juga kan saat itu Iya kan? betul. Lu nggak kayak kaget, gue kenapa nih? Kok puyeng? Lu nggak kayak Iya. gitu? Karena gue udah tahu efek yang akan gue dapat yang Mungkin itu juga puyeng nggak langsung puyeng kan, kayak perlahan dulu. enggak, istilahnya dia udah tau dampaknya. Ini bakal puyeng, ya udah lah. Kan yang Gua udah jadi tau bakal gitu. puyeng. Nah, yang lu jadi- Cari puyengnya. apa sih yang didapat dari puyeng dari alkohol gitu loh. Bikin apa sih sampai, karena sebagian besar orang tuh kayaknya kalau udah nyoba alkohol kayak kecanduan ya nggak sih? Oh iya benar. Nah berarti kan lu minum alkohol nih. Minum alkohol itu kan nggak mungkin kan abis minum lo balik kan. Pasti nagih juga kan. Iya. Terus untuk balik berarti lo lebih apa ya, lebih ke malam dong, lebih ke larut malam lo balik. Pasti. Dan menjelang pagi kayaknya. Oh iya. Terus pandangan ini nih, pandangan apa ya, lingkungan sekitar kayak tetangga lo gitu. Kalau untuk itu pasti lah ya, karena kalau untuk baru-baru gue belum bisa nyesuaiin nih jam berapa gue harus pulang ya. Kalau udah selesai gue pulang, tapi seiring berjalannya waktu gue belajar dong. Aduh gue pulang malam nih kelihatan banget ya kan, jadi ya udah sekalian aja balik pagi gitu. Jadi orang nggak akan ngira gitu apalagi kan. orang cewek lagi. Iya, jadi seiring berjalannya waktu lo bandel. Jadi lo nemuin ide-ide baru untuk di jalan Ide-ide bandel. kreatif lo ya. Iya. 1000 cara dilakuin. Iya, ya, benar-benar. Berarti lu bandel yang main aman. Oh, iya. Bandel yang main aman. Dan terus lu kalau nggak balik gitu sih orang tua lu nyari dan lu pakai alasan apa sih? Iya biasanya Ya, kan cewek-cewek. kalau alasan simpel ya biasanya nginep di rumah temen, ketiduran, kayak gitu kan orang tua, ya udah gitu. Apalagi temen yang sering main ke rumah lu, sebut namanya. Nah bener, jadi kayak jual nama gitu. itu cara ampuh Ampuh banget banget sih buat anak-anak SMP yang nggak mau balik
Tapi jangan ikutin guys. Jadi ikutin udah. Kita cukup ambil pengalaman dari Nadia ini. Cukup gokil pengalamannya. Parah. Iya, SMP udah bandel. SMP kelas 1 SMP kelas 1. Tapi kan lu udah remaja gitu, udah dewasa lah. Iya. Lu masih suka kayak gitu kan, kayak minum, merokok kayak gitu. Kalau jadi semakin dewasanya umur, bertambahnya umur, semakin lo dewasa, Dari diri lo akan capek sendiri Iya, gitu. benar. Lo akan lebih fokus untuk masa depan gitu kan. Apalagi sih yang lo cari gitu. Oke Nat, kan lu udah sekarang nih udah nggak minum alkohol kan, tapi kalau ngerokok mah jarang-jarang kali ya. Iya. Minum alkohol udah enggak tuh. Nah terus cara lepasnya itu gimana sih, itu cara buat ngindarin Minuman itu. minuman itu dan lu bisa nggak minum lagi sekarang itu gimana tuh caranya? Tips dari lu Tipsnya gitu. kali aja. Kalau gue pribadi ya, ya yang gue bilang tadi, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, lo tambah dewasa, lo akan capek sendiri. Karena fokus lo udah bukan ke situ, bukan buat diri lo pribadi. Lo akan nentuin masa depan lo, dimana lo harus mikirin banyak orang-orang di sekitar lo. Iya, gitu. benar. Dan selain itu, lo harus inget nih momen-momen pas lo minum, momen-momen pahit deh yang lo dapet pas minum. Jadi itu akan apa ya, nge-push lo juga buat udahlah ngapain sih gitu. Tapi suatu ketika lo circle lo masih begitu, lo akan ngikut kayak gitu lagi atau enggak sih? Atau emang pikiran lo udah nggak usah? Kalau ya itu masalahnya ya, kadang ada orang yang sebenarnya udah mau berubah, cuma karena circle-nya masih kayak gitu, mereka sulit berubah. Balik lagi sih ke diri sendiri gitu. Kalau gue pribadi sampai sekarang pun circle gue banyak banget sih yang kayak gitu. Cuma oke lah, di satu waktu gue ikutin, tapi gue harus bisa kontrol dan nggak bisa ya mereka setiap tawarin gue mau, karena udah dewasa gitu kan, udah banyak hal yang lo lewatin. Tapi dari tadi kan udah bahas nih soal gue ya kan, gue dari sisi perempuan. Tapi kalau dari sisi cowok tuh gimana sih waktu zaman-zamannya lo baru bandel? Oh, zaman-zaman baru bandel. Iya. Zaman-zaman SMP gue beda nih sama dia lah. Iya. Oh, Zaman gue di SMP hampir sama sih, dari tongkrongan juga, nongkrong. Dan gue bingungnya kenapa ya di zaman itu kenapa gue dipertemukan sama orang-orang yang bandel gitu. Karena lo nggak masuk kategori yang bandel gitu ya? Enggak, gimana ya, gue sebenarnya tuh bandel dari SD. Gue SD pernah bandel lah. Nah pas di SMP ini gue kayak gue nggak mau nih bandel lagi. Nah ketika gue di SMP dipertemukan sama orang bandel lagi, udah jadinya bandel lagi. Udah lanjut. Ditemukan deh, kan banyak orang baik, mungkin lo milihnya lebih ke bandel aja. Enggak gitu Pan. Gue awalnya gue kira wah nih mereka baik kali nih. Nggak tahu pas gue nongkrong bareng sama-sama juga kayak gue ya kan. Iya kayak gitu. Nah di SMK pun gitu, di kampus pun gitu, sampai sekarang gitu, semua tongkrong gitu. Nah gue bingung kenapa ya bisa gitu ya. Nah itu kalau menurut gue coba dulu. Kalau gue sih kalau bandel itu tongkrongan juga sih, kayak teman-teman sekolah gitu. Aku bandelnya lebih ke apa ya? Zaman SMP lebih ke berantem mungkin. Oh iya. Tawuran gitu, iya, kayak iya. gitu. Dan itu pun gue juga sudah ikut-ikutan sih sebenarnya. Ikut-ikutan lo PR lu ya nggak apa-apa. Ya udah begini gue ikutan kayak gitu. Iya. Kadang tuh gue pribadi ya suka mempertanyakan diri gue, kategori bandel ini udah yang high banget gak sih? Karena gue ngerasa kayak banyak gue punya pandangan sendiri buat temen-temen gue yang bandel, kayak mereka bandel juga, tapi gue ngerasa gue jauh lebih bandel dari mereka. Iya. Menurut gue sih lo udah high juga sih, karena apa? Lu cewek sama cewek SMP mulai kelas 1. Kelas 1 lo udah kayak gitu, menurut gue udah high banget bandel lo. Ya mungkin. Cuman bagusnya lo punya pemikiran untuk kedepannya lo harus perubahan kayak gitu. Kan ada tuh kalau SMP udah bandel lah, udah circle gue bandel, udah gue bandel terus gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita hari kali ini. Nat, kan dari tadi kan lu udah ceritain soal kayak pengalaman lu, ya kan? Terus lu bisa dari dulu bandel sekarang bisa berhenti, ya bisa berubah, bisa kayak sekarang ini udah aktif di komunitas mungkin ya, organisasi atau apa, kan udah kerja kerja sini, pengalaman juga udah banyak ya kan. Nah, coba dong minta pesannya nih buat nonton yang lagi bandel atau belum bandel dan baru mau bandel tuh gimana? Kalau dari gue, masa bandel itu pasti, ya masa bandel itu pasti, dan lo pasti akan, ya walaupun sebagian kecil cuma lo lewatin, tapi
lo udah masuk kategori bandel. Jadi pesan gue, lo kalau mau nyebur sekalian. Jadi ketika lo udah di permukaan, lo tinggal ngeliatin aja orang-orang yang baru nyebur gitu. Dan satu lagi, sebandel-bandelnya lo harus punya etika. Karena dimanapun lo, yang dilihat bukan bandel lo, siapa lo. Yang dilihat etika lo, dari lo menyikapi sesuatu. Itu bandel boleh, bandel boleh, bego jangan. Lu bandel tapi lu punya akhlak. Hormatin tuh orang tua lu di rumah, jangan diminum. Hormatin orang tua lu di rumah. Iya. Terus bandel-bandel lu kan di luar mau lu bejat kayak gimana, lu kalau udah balik ke rumah udah hargain itu orang tua lu, jangan lu lawan, bentak-bentak. Oke, sekian pembahasan rencana kali ini tentang masa-masa bandel, pengalaman bandel dari versi si Nadia, versi cewek. Mungkin sedikit gitu banyaknya ada yang bisa lo ambil hikmahnya, lo pelajarin lah. Udah gitu aja kali. Oke, sekian dari gua dan Bagas. Yoi. Dan buat yang pengen follow Instagramnya nanti gua cantumin di deskripsi. Oh kan? Oke. Ini juga thank you banget udah nyempetin waktu lo. Iya, thank you banget ya. Sama-sama berbagi pengalaman. Oke, sekian.